Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Yang dengan nikmatnya pada malam hari ini kita bisa bermajelis kembali melanjutkan kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita lakukan ini sebagai amalan kebaikan. Kemudian salawat dan salam pada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti petunjuk mereka dalam mengamalkan ajaran Islam sampai datangnya hari kiamat. Semoga kita semua termasuk dalam barisan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneladani para sahabat dalam kita mengamalkan ajaran agama kita yang mulia ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang kita sampai pada pembahasan kaidah yang ke-39 yang kata Syekh, al-qaidatu at-tasi'atu was-salasun la yajuzu taqdimul ibadat awil kafarat ala sababil wujub. Tidak boleh melakukan ibadah atau kafarah, membayar kafarah pelanggaran sebelum atau mendahului sebabnya, sebelum adanya sebab adanya sebab kafarah tersebut. Nah, misalnya waktu zuhur, salat zuhur, sebab kita salat adalah ketika sudah masuk waktu salat. Jadi kalau seseorang melakukan salat zuhur sebelum waktunya, maka salatnya tidak sah. Wa yajuzu taqdimuhuma ba'da wujudi sababi qabla as-sarti lil-wujub mutahaqqiqi. Akan tapi boleh melakukan ibadah atau membayar kafarah setelah terwujud sebabnya walaupun belum terwujud syarat wajibnya. Kalau dalam kafarah misalnya kafarah sumpah, sebabnya seorang itu membayar kafarah adalah dia bersumpah. Sedangkan syaratnya dia harus melanggar sumpahnya. Jadi kalau seseorang sudah bersumpah
boleh dia langsung bayar kafarah walaupun belum melanggar sumpahnya, dan itu sah. Tapi sebelum bersumpah dia sudah bayar kafarah, itu tidak sah. Ini dalam masalah zakat misalnya yang dicontohkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, zakat mal. Zakat mal itu sebabnya adalah kalau kita memiliki harta yang wajib zakat yang cukup nisab, memiliki emas 85 gram misalnya, itu sudah ada sebab wajibnya kita untuk bayar zakat. Tapi syaratnya adalah harus berlalu haul, misalnya masa selama 1 tahun kita memiliki emas tersebut sejumlah 85 gram itu. Jadi boleh dan sah seseorang itu membayar zakat ketika dia sudah punya emas yang cukup nisab walaupun belum berlalu haul 1 tahun. Tapi kalau belum memiliki harta yang cukup nisab kemudian dia berzakat, nah ini enggak sah, enggak dianggap sebagai zakat tapi sebagai sedekah biasa aja. Nah, ini pembahasan kaidah ini. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan wa algi kulla sabiqin li sababih la syartihi fal li furuq wa antabih. Algi, anggap tidak ada, anggap atau jangan anggap segala sesuatu yang mendahului sebabnya, ibadah ataupun muamalah misalnya. La syartihi, bukan syaratnya, bukan mendahului syaratnya katanya. Fadl furuq wa antabi, ketahuilah perbedaannya dan perhatikan, kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dalam manzumah qawaid, manzumah usul fikih wa qawaid. Kita baca perkataan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, satu slide aja kayaknya ini pembahasannya. Atasy la yajuzu taqdimul ibadati ala sababil wujud. Kalau dalam kisah lain wal kafarat, tidak boleh mendahulukan melakukan sebuah ibadah sebelum ada sebab wajibnya. Wa yajuzu taqdimuha ba'da wujudi sabab qabla syartil wujub wa tahaqquqihi. Dan boleh melakukan sebuah ibadah mendahului setelah ada sebabnya walaupun belum sempurna syaratnya, misalnya syaratnya belum terlaksana. Wadzalika anna Allah ja'ala lil ibadati awqat, misalnya kata Syekh, hal itu Allah menjadikan ibadah-ibadah itu memiliki waktu-waktu tertentu. Misalnya salat, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Sesungguhnya salat itulah kewajiban bagi orang-orang yang beriman yang ada waktu-waktunya, kata Allah. Tajibu biwujudiha, yang ibadah tersebut wajib dengan adanya waktunya, itu sudah masuk waktunya baru wajib. Wa takarraru bitakarruriha, dan akan berulang dengan berulangnya datangnya waktu tersebut. Ka'awqatis salawatil khamsi, seperti waktu salat 5 waktu, salat maghrib atau salat isya misalnya, ada batasan-batasan waktunya. Nah, dan sebab wajibnya salat isya misalnya ketika sudah masuk waktunya, ketika sudah hilang awan merah katanya di kalau seseorang melakukan salat isya sebelum adanya itu, maka tidak sah salatnya. War Ramadan, seperti puasa Ramadan juga, kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala khususkan waktunya di bulan Ramadan aja. Wa awqatil hajj, dan waktu-waktu haji, kata Syekh, falau fu'ilat hadhihi qabla dukhuli waqtiha lam tasihhah. Seandainya ibadah-ibadah ini dikerjakan sebelum masuk waktunya, maka yang dilakukan itu ibadah yang tidak sah secara syar'i karena belum ada sebabnya. Wa man halafa, siapa yang bersumpah, jaza lahu an yaqdimal kafarata qabla al-hins atau hanis. Siapa yang bersumpah boleh dia bayar kafarah duluan, yang penting sudah bersumpah sebelum dia melanggar sumpahnya. Wala yajuzu taqdimuha qabla al-halif, tapi tidak boleh dia bayar kafarah dulu sebelum dia bersumpah, itu enggak boleh.
Jadi kita sebutkan tadi, kata Syekh Utsaimin, orang yang bersumpah itu sebabnya dia untuk bayar kafarah adalah karena bersumpah. Syaratnya adalah kalau dia melanggar sumpahnya. Dia bersumpah tidak akan makan nasi misalnya. Ternyata setelah berlalu waktu dia merasa nasi ternyata makanan yang paling enak. Sebelum dia makan nasi boleh dia membayar kafarah dulu. Yang penting dia sudah bersumpah. Nah, setelah itu dia langgar sumpahnya dan sah. Ini contoh pembahasan kaidah ini. Wa kadzalikan nazar, demikian pula nazar. Mislu man nazara salatan aw siyaman aw hajjan nazar tabarrurin. Seperti orang yang bernazar untuk salat, puasa atau haji, nazar mutlak untuk berbuat baik. Wa laqahu ala wujudi syai', dan dia ikat atau dia kaitkan dengan keberadaan sesuatu. Jaza taqdimu dzalikal manzur ba'da aqdi nazr qabla al-wujudil mu'allaq. Boleh dia melakukan seperti dia sudah ucapkan walaupun belum terwujud apa ya, misalnya kalau saya atau kalau sudah selesai pandemi misalnya saya akan berangkat umroh misalnya, ternyata belum selesai sudah diizinkan, sudah boleh berangkat, tidak masalah, dia berangkat umroh, tunaikan nazarnya, itu tidak ada masalah. Nah, sah kata Syekh. Oh, sudah habis, harusnya masih ada ini. Wa kadzalikal kaffarat, harusnya di bukunya ini masih ada. Demikian pula kafarah kata Syekh. Lau kaffara kafarata yaminin aw zihar aw ghairihi qabla an yahlifa wa yuzahira bi niyati anna al kafarata li aqdin mustaqbal. Seandainya seseorang bayar kafarah sumpah dulu atau kafarah zihar, memberi makan 60 orang miskin misalnya, sebelum dia menzihar istrinya dengan niat nanti dia akan zihar, ini tidak sah kata Syekh. Nah, karena dia melakukan sesuatu sebelum ada sebabnya. Kalau saya memberikan contoh yang lebih jelas adalah masalah zakat mal. Tadi kita sebutkan zakat mal itu kan ada sebabnya adalah ketika kita memiliki harta yang cukup nisab, misalnya emas tadi atau kambing atau sapi. Kita memiliki sapi sudah 40 ekor tapi belum berlalu haul, mungkin baru sebulan, boleh kita bayar sekarang zakatnya dan sah. Dan itu pernah dilakukan oleh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala. Nah, ini kesimpulan singkatnya. Secara umum ibadah-ibadah dalam Islam memiliki sebab dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Di antara kaidah dalam penunaian ibadah adalah setiap ibadah yang dilakukan sebelum ada sebabnya, maka ibadahnya itu dianggap tidak sah. Nah, kalau sholat misalnya, orang sempat sholat sebelum masuk sholat maghrib, sebelum masuk waktu maghrib, 1 menit belum masuk waktu maghrib dia sudah takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah, wajib dia ganti. Nah, karajulin shalla qabailal waqti, kata Syekh Utsaimin dalam manzumanya, falyu'idis salata ba'dal waqti. Seperti orang yang salat sebelum, sebentar aja belum masuk waktu salat dia sudah salat. Nah, mungkin takbiratul ihramnya aja dia takbirnya di luar waktu salat, itu menjadikan salatnya semuanya tidak sah. Nah, ini sekali lagi kita sebutkan karena ada pertanyaan salah satu ummahat, dia katanya mengikuti jadwal di HP-nya. Jadi dia kira ketika HP-nya azan sudah masuk waktu sholat, langsung dia sholat. Sedang sholat
baru azan di luar. Tapi sebenarnya kita juga kadang-kadang jadi kurang yakin dengan yang azan-azan di masjid, karena kadang mereka telat juga azannya. Nah, apalagi masjid kayak Masjid As-Sunnah ini tidak ada muazin yang standby di sini. Ya, kadang-kadang telat. Maksudnya kadang-kadang itu nggak bisa dijadikan patokan. Kita lebih yakin mungkin yang di HP kalau jadwalnya memang di setel daerah Kutai Timur, apalagi lebih spesifik lagi Sangatta Utara misalnya atau Sangatta Selatan, insya Allah itu lebih meyakinkan kalau dia azan sudah masuk waktu sholat atau belum, daripada memakai standar azan masjid yang itu kadang-kadang telat muazinnya. Nah, tapi intinya itu, kalau kita yakin bahwa kita melakukan sebagian sholat kita itu di luar waktunya, maka sholat itu tidak sah, wajib diganti, diqadha kapan sempat atau diingat. Sedangkan ibadah yang dilakukan sebelum terwujudnya syarat dari ibadah tersebut hukumnya sah. Di antara contoh penerapan kaidah di atas adalah orang yang memiliki harta zakat yang cukup nisab. Jadi sudah cukup nisab, dia sah membayar zakat malnya sebelum haul. Kalau setelah berlalu haul, ya jelas itu pasti sah. Nah, tidak sah dia berzakat mal jika belum memiliki harta zakat yang cukup nisab. Pembayaran kafarah sumpah sebelum melanggar sumpah ini juga tidak sah kalau belum diucapkan sumpahnya. Tapi kalau sudah diucapkan sumpahnya, belum dilanggar, sudah dibayarkan kafarahnya duluan, itu sah. Nah, ini pembahasan kaidah yang ke-39. Kita lanjutkan kaidah yang ke-40. Kaidah terakhir dalam slide ini, slide ke-6. Ada 7 atau 8 slide saya bikin, kumpulan slide. Kaidah ke-40, kaidahnya panjang lafadznya. Kata Syekh, yajibu fi'lul ma'muri bihi kullihi, wajib melakukan semua yang diperintahkan oleh syariat yang kita mampu. Nah, fa in qadira ala ba'dihi wa ajaza an baqihi wajib alaihi fi'lu ma qadira alaihi. Jika dimampu hanya sebagiannya saja, sebagiannya tidak mampu, maka dia dilakukan yang dimampui tersebut, kecuali kata Syekh, illa an yakuna al-maqduru alaihi wasilatan mahdhah, kecuali kalau yang dimampui itu hanya sarana ibadah.